Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me to introduce myself. My name is Muhammad Makinuddin. My student number is 26 and I'm from class 11 Hosfor 5. And let me introduce myself too. My name is Sriwinda Nurhafizah. My student number is 33 and I'm from class 11 Hosfor 5. Here we will explain some discussion about Asas English Class 11 Semester 1. Happy watching guys! Sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Maksud dari teks tersebut adalah penggunaan media sosial telah dikaitkan dengan sejumlah konsekuensi negatif, termasuk depresi, kecemasan, dan kesepian. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial cenderung merasa lebih depresi dan cemas. Studi lain menemukan bahwa orang yang sering membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial lebih merasa kesepian. Nah, menurut kalian jawabannya yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Mari kita bahas bersama. Untuk opsi A, itu untuk memberitahu pembaca tentang resiko penggunaan media sosial. Hal tersebut tidak sesuai dengan teks, karena teks tidak hanya memberitahu tentang resiko, tetapi juga membahas hubungan antara penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental melalui data penelitian. Nah, untuk selanjutnya ada opsi B, atau opsi kedua, itu berisi tentang untuk membujuk pembaca agar mengurangi penggunaan media sosial. Hal tersebut juga tidak sesuai, karena teks ini tidak secara langsung berisi ajakan atau bujukan kepada pembaca untuk mengurangi penggunaan media sosial. Tidak ada kalimat persuasif atau anjuran eksplisit dalam teks. Selanjutnya opsi yang ketiga, opsi C, untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental. Hal tersebut sesuai dengan teks, karena membahas tentang spesifik hubungan antara penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental, seperti depresi dan kesepian, dengan mendukungnya penggunaan hasil penelitian. Selanjutnya ada opsi yang keempat, yaitu opsi D. Maksud dari opsi D adalah untuk menceritakan pengalaman pribadi penulis dengan media sosial. Hal tersebut sangat-sangat tidak sesuai, karena teks ini tidak berbicara tentang pengalaman pribadi penulis, tetapi tentang penelitian dan pengamatan umum mengenai media sosial. Selanjutnya opsi E, opsi yang kelima, berisi untuk berargumen bahwa media sosial harus dilarang. Hal tersebut sangat tidak sesuai, karena teks ini tidak berisi argumen untuk melarang media sosial, melainkan hanya membahas dampak negatifnya, tanpa menyarankan tindakan ekstrim seperti pelarangan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu opsi C, untuk membahas menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Maksud dari teks soal nomor 2 yaitu ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, termasuk aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan. Aktivitas ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer dan menjebak panas yang menyebabkan planet menjadi lebih hangat. Perubahan iklim menjadi sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, dan perubahan dalam kehidupan tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang untuk opsinya ada opsi A, B, C, D, dan E. Mari kita bahas untuk tiap opsinya. Opsi A itu tentang perubahan iklim, adalah masalah serius yang memiliki sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan. Hal tersebut tidak sesuai, karena pernyataan ini hanya membahas dampak negatif perubahan iklim, sedangkan teks memfokuskan pada menyebabkan utama aktivitas manusia dan bagaimana itu berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, opsi yang kedua yaitu opsi B, tentang aktivitas manusia adalah penyebab utama perubahan iklim. Hal tersebut sesuai, karena thesis statement teks adalah pernyataan utama yang menjadi dasar argumen atau ide pokok.
Dalam teks ini, penulis menjelaskan bahwa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan pengundulan hutan adalah penyebab utama perubahan iklim. Selanjutnya, opsi C, opsi yang ketiga, itu tentang ada sejumlah cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal tersebut tidak sesuai karena pernyataan ini fokus pada solusi, tetapi teks tidak membahas cara mengurangi emisi gas rumah kaca atau langkah mitigasi. Teks tersebut hanya membahas penyebab dan dampak perubahan iklim. Selanjutnya, opsi D, opsi yang keempat, membahas tentang perubahan iklim adalah fenomena alam yang tidak dapat dihentikan. Hal tersebut tidak sesuai karena pernyataan ini bertentangan dengan teks. Teks menekankan bahwa aktivitas manusia adalah penyebab utama perubahan iklim, bukan fenomena alam. Opsi yang kelima, opsi E, berisi tentang pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menangani perubahan iklim. Hal tersebut tidak sesuai dengan teks, karena pernyataan itu didukung dengan membahas peran pemerintah atau tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan. Nah, selanjutnya kita langsung bahas saja soal yang ada di atas ini. Teks kali ini menjelaskan tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadap obesitas, yaitu pola makanan yang tidak sehat, kurangnya olahraga, dan faktor genetik. Lalu, teks ini juga menyebutkan faktor-faktor tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berhubungan dengan terjadinya obesitas. Misalnya, dijelaskan bahwa pola makan yang tinggi, lalu juga makanan olahan, minuman manis, dan lemak yang tidak sehat dapat menyebabkan penambahan berat badan, serta kurangnya olahraga yang tidak membakar cukup kalori juga berkontribusi terhadap obesitas. Nah, menurut kalian, jawabannya apa ya kira-kira? Wah, tepat banget. Jawabannya adalah C. Karena teks ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara obesitas dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Penjelasan yang ada tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jawaban yang kurang tepat nih. Yang pertama ada opsi A, isinya tentang informasi penyebab obesitas. Tidak salah sih, tetapi jawaban yang lebih benar adalah yang C, karena melibatkan analisis hubungan. Yang kedua ada opsi B, meyakinkan pembaca untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk opsi ini tidak ada dalam teks di atas. Selanjutnya ada opsi D, menceritakan pengalaman pribadi penulis. Hal ini tidak sesuai, karena teks ini hanya memberikan informasi umum. Selanjutnya ada opsi E, yaitu menganggap obesitas sebagai penyakit. Nah, untuk opsi ini juga tidak ada ya teman-teman di dalam teks di atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang benar adalah C. Selanjutnya kita akan memasuki soal pembahasan yang terakhir. Teks di atas ini menyebutkan beberapa masalah etika yang terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AI, yaitu potensi penggantian pekerjaan atau job displacement, penyalahgunaan AI untuk tujuan jahat, dan beberapa masalah etika lainnya. Namun, bias dalam algoritma AI tidak disebutkan secara eksklusif dalam teks. Walaupun bias dalam algoritma AI memang merupakan masalah etika yang sangat penting, teks ini tidak menyebutkan hal tersebut sebagai salah satu masalah yang diangkat. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa pilihan lain benar sebagai masalah etika yang terkait dengan penggunaan AI. Opsi A, yaitu job displacement atau penggantian pekerjaan. Teks menyebutkan bahwa penggunaan AI dapat menyebabkan penggantian pekerjaan yang merupakan masalah etika yang sangat relevan. Selanjutnya, opsi B, misuse of AI atau penyalahgunaan AI. Teks juga menyinggung masalah penyalahgunaan AI untuk tujuan jahat, yang jelas merupakan masalah etika. Selanjutnya, opsi D, loss of human control over AI system, atau kehilangan kendali manusia atas sistem AI.
Ini juga merupakan masalah etika yang relevan dalam pengembangan AI. Meskipun tidak disebutkan secara eksklusif dalam teks, tetapi secara umum terkait dengan dampak AI terhadap kontrol manusia. Selanjutnya, yang terakhir opsi E, increased social inequality atau peningkatan ketimpangan sosial. Teks menyebutkan masalah ketimpangan sosial yang bisa meningkat akibat penggunaan AI, terutama jika AI tidak dikelola dengan baik. Jadi, dengan pembahasan yang sudah kita bahas, jawaban C adalah hal yang tidak disebutkan dalam teks sebagai masalah etika yang relevan. Meskipun bias dalam algoritma AI memang menjadi isu yang penting dalam konteks etika AI. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.